Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jumiati dari Stikes Mandala Walia Kendari, jurusan Farmasi kelas C3. Di sini saya akan memaparkan materi saya yang berjudul Diagnosis dan Penata Laksanaan Osteoartritis. Baiklah, langsung saja saya akan memaparkan materi saya. Apa sih osteoartritis itu? Osteoartritis atau sering disingkat dengan OA merupakan artritis yang paling sering ditemukan pada masyarakat, bersifat kronis, berdampak besar dalam kehidupan masyarakat. Osteoartritis dapat terjadi dengan etiologi yang berbeda-beda, namun mengakibatkan kelainan biologis, morfologis, dan gejala klinis yang sama. Proses penyakitnya tidak hanya mengenai rawan sendi, namun juga mengenai seluruh sendi, termasuk tulang subkondral, ligamentum, kapsul, dan jaringan sinovial, serta jaringan ikat periartikular. Pada stadium lanjut, rawan sendi mengalami fibrilasi dan ulserasi yang dalam pada permukaan sendi. Beberapa faktor resiko OA, yaitu obesitas, kelemahan otot, aktivitas fisik yang berlebihan atau kekurangan, trauma sebelumnya, penurunan fungsi proprioceptif, faktor keturunan menderita OA, dan faktor mekanik. Faktor risiko tersebut mempengaruhi progresivitas kerusakan rawan sendi dan pembentukan tulang abnormal. OA paling sering mengenai lutut, panggul, tulang belakang, dan pergelangan kaki. Kalian dapat memperhatikan gambar berikut. Ini tidak lagi dianggap penyakit degeneratif, namun usia tetap merupakan salah satu faktor penyebabnya. Maka dapat dipahami jika makin bertambahnya usia seseorang, maka makin tinggi kemungkinan orang itu dapat terkena OA. Saat ini belum ada terapi yang dapat menyembuhkan OA. Penata laksanaan terutama ditunjukkan pada pengendalian atau menghilangkan nyeri, memperbaiki gerak dan fungsi sendi, serta meningkatkan kualitas hidup. Penata laksanaannya OA panggul, lutut, dan pada tempat lain meliputi pelaksanaan secara farmakologi. OA baik secara non-farmakologi dan farmakologi yang semula hanya ditunjukkan untuk mengurangi nyeri, mempertahankan atau meningkatkan fungsi gerak sendi, mengurangi keterbatasan aktivitas fisik sehari-hari, meningkatkan kemandirian dan kualitas hidup seseorang. Saat ini dapat pula memodifikasi perjalanan penyakit, bahkan mungkin dapat mencegah terjadinya OA dengan pemberian disease modifying drugs untuk OA atau disingkat dengan DMOADS. Hasil terbaik bila dilakukan pendekatan multidisiplin dan tata laksana yang bersifat multimodal. Perlu diketahui bahwa penyebab nyeri yang terjadi bersifat multifaktorial. Nyeri dapat bersumber dari regangan serabut syaraf periosteum, hipertensi intraosteus, regangan kapsul sendi, hipertensi intraartikular, dan lain-lain. Saat ini terdapat lebih dari 50 modalitas penata laksanaan OA, baik non-farmakologi dan farmakologi. Maka diperlukan rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penata laksanaan. Klasifikasi osteoartritis dapat dibagi menjadi dua, yaitu etiologi dan lokasi sendi yang kena. Berdasarkan etiologi, OA dapat terjadi secara primer atau idiopatik maupun sekunder. Klasifikasi OA berdasarkan etiologi dapat dibahas pada tabel berikut ini. Yang pertama ada metabolik, yang kedua kelainan anatomi atau struktur sendi, yang ketiga trauma, yang keempat inflamasi. Pada metabolik meliputi artritis kristal, yang kedua akromegali, yang ketiga akronosis, yang keempat alkaptonuria, yang kelima hemokromatis, yang terakhir penyakit Wilson. Pada kelainan anatomi atau struktur sendi meliputi selipat femoral, epipis, penyakit Blount, penyakit Lengkerte, dislokasi coxa-congenital, dan sindroma hipermobility. Pada trauma meliputi trauma sendi mayor, fraktur pada sendi atau osteonektomi, ada beda tulang, contohnya menisektomi. Yang keempat jejas kronis, lalu yang inflamasi semua artropati, inflamasi, artritis septik.
Klasifikasi OA berdasarkan lokasi sendi yang terkena. Klasifikasi ini digunakan dalam penata laksanaan OA secara menyeluruh, baik secara farmakologi maupun secara non-farmakologi. Untuk kemungkinan rekomendasi ini, penanganan OA tidak hanya pada sendi, lutut, panggul, lumbai, tetapi juga dapat mengenai sendi-sendi berikut. Sendi pada OA tangan yaitu yang pertama ada nodus Heberden, ada arteritis erosit intervala, ada karpal metakarpal 1. Sedangkan pada OA lutut ada bony enlargement, ada genu valgus, ada genu varus, dan OA pada kaki ada hallux valgus, ada hallux rigidus, ada jari kontraktur, dan terakhir ada telonaviculare. Sedangkan pada OA koksa atau panggul ada yang pertama itu eksentrik atau sering disebut superior, yang kedua konsentrik aksial atau medial, ada diffus atau koksa sinilis. OA pada vertebrata yang pertama yaitu sendi apofisial, ada sendi intervertebral, ada spondylosis atau osteofit. Sedangkan OA di tempat lainnya yaitu ada glenohumeral, ada tibiotalar, ada sacroiliaca, dan ada temporomandibular. Dan OA generalisata atau sistemik meliputi 3 atau lebih daerah yang tersebut di atas. Hal-hal yang perlu diperhatikan pada OA sesuai dengan lokasi yang terkena. Yang pertama yaitu OA tangan. Dimulai pada usia 45 tahun, lebih sering mengenai sendi-sendi distal intervalak, proksimal intervalak, dan sendi karpal metakarpal 1. OA lutut mengenai kompartemen medial tibiofemoral, lateral tibiofemoral, dan bagian tempor patellar. Nyeri dan kekakuan dirasakan pada malam hari. Yang ketiga yaitu ada OA panggul atau koksa. Lebih sering ditemukan pada wanita dibandingkan pada pria, dan dapat terjadi unilateral atau bilateral. Gejala klinisnya yaitu nyeri panggul saat kita berdiri atau weight bearing dan terkait dengan antalgic gait. Nyeri terlokalisir pada butok, regio groin, dan menjalar ke bawah menuju bagian anterior. Kadang-kadang keluhan dirasakan pada lutut juga. Yang keempat ada OA vertebrata. Umumnya mengenai vertebra cervical dan lumbar, menyebabkan nyeri pada punggung atau back point disertai gejala radikular. Yang kelima OA kaki dan pergelangan kaki. Umumnya mengenai sendi metatarsofalak. Gejala klinisnya yaitu sulit berjalan dan kulit di atasnya dapat meradang, terutama bila menggunakan sepatu ketat. Dapat terjadi di bursitas. Yang keenam ada OA bahu. Jarang ditemukan, nyeri sulit dilokalisasi dan terjadi pada saat pergerakan. Keluhan terjadi pada malam hari saat pergerakan sering ditemukan. Yaitu OA siku. Jarang ditemukan, umumnya terjadi sebagai akibat dari paparan getaran berulang, trauma atau metabolic atropati. Yang terakhir, yang kedelapan itu ada OA temporomandibular, ditandai dengan crepitus, kekakuan, dan nyeri saat chewing. Gejala serupa di atas ditemukan pada sindroma disfungsi temporomandibular. Faktor risiko terjadinya OA atau progresivitas dari OA lutut, panggul, dan tangan. Kekakuan hubungan dari berbagai jenis faktor risiko. Kalian dapat melihat dari PPT yang saya buat. Kemudian kita lanjut langkah-langkah penetapan diagnosis. Pada seseorang yang dicurigai OA, direkomendasikan melakukan pemeriksaan sebagai berikut. Yang pertama yaitu anamnesis, yang kedua pemeriksaan fisik, yang ketiga pendekatan untuk menyingkirkan diagnosis lain, yang keempat pemeriksaan penunjang, dan terakhir perhatian khusus terhadap gejala klinis dan faktor yang mempengaruhi pilihan terapi atau penata laksanaan OA. Yang pertama anamnesis, meliputi nyeri yang dirasakan berangsur-angsur, tidak disertai adanya inflamasi, nyeri sendi saat beraktivitas. Faktor risikonya yaitu bertambahnya usia, turunan, obesitas, dan pernah mengalami trauma sebelumnya.
Yang kedua tadi ada pemeriksaan fisik, seperti misalnya dilakukan krepitus, bagaimana gaya berjalannya, apakah pincang atau tidak, ada inabilitas sendi dan lain-lain. Yang ketiga ada pendekatan untuk menyingkirkan diagnosis lain, yaitu adanya infeksi atau adanya fraktur atau mungkin kemungkinan keganasan. Yang keempat yaitu pemeriksaan penunjang. Tidak ada pemeriksaan darah khusus untuk mendiagnosis OA. Pemeriksaan darah membantu menyingkirkan diagnosis lain dan monitor terapi. Pemeriksaan radiologi dilakukan untuk klasifikasi diagnosis untuk merujuk ke ortopedi. Yang terakhir itu ada perhatian khusus terhadap gejala klinis dan faktor yang mempengaruhi pilihan terapi atau penata laksanaan OA, yaitu disingkirkan dulu diagnosis banding. Yang kedua faktor psikologis yang mempengaruhinya, dan kalian lebih lengkapnya kalian dapat membaca pada PPT. Selanjutnya kita lanjut pada penyulit osteoartritis. Pada dasarnya penyulit yang timbul tergantung dari sendi mana yang mengalami OA serta kelainan, lokasi dan arah kelainan tersebut. Penyulit tersebut dapat diakibatkan berbagai patologi. Beberapa di antaranya adalah efusi sinovial, ada osteofit, dan degenerasi jaringan sekitar sendi. Penyulit yang perlu diperhatikan pada OA yaitu yang pertama ada malalignment yang meliputi yang pertama instabilitas segmental, ada spondylolistesis, ada spondylolisis, ada kyphosis senilis. Yang kedua pada intervertebral disc displacement. Yang pertama ada annular bulge, yang kedua prolapsus discus, yang ketiga ekstruksi diskus, yang keempat sekwestrasi diskus. Yang terakhir itu klasifikasi diskus invertebralis, stenosis kanalis spinalis, lebih sering pada daerah lumbal dan servikal. Gejala dan tanda yang timbul pada umumnya karena neuropati kompresi. Sedangkan penata laksanaan OA itu strategi penata laksanaannya pada pasien dan pilihan jenis pengobatan ditentukan oleh letak sendi yang mengalami OA sesuai dengan karakteristik masing-masing serta kebutuhannya. Oleh karena itu dibutuhkan penilaian yang cermat pada sendi dan pasiennya secara keseluruhan agar penata laksanaannya aman, sederhana, memperhatikan edukasi pasien serta melakukan pendekatan multidisiplin. Penata laksanaan OA yang memiliki tujuan itu diantaranya yang pertama mengurangi atau mengendalikan nyeri, yang kedua mengoptimalkan fungsi gerak sendi, yang ketiga mengurangi keterbatasan aktivitas fisik sehari-hari dan meningkatkan kualitas hidup, yang keempat menghambat progresivitas penyakit, yang terakhir mencegah terjadinya komplikasi. Penata laksanaan osteoartritis dimodifikasi berdasarkan Guidelin ACR update tahun 2000. Memiliki beberapa tahap, yaitu tahap pertama terapi non farmakologi yang meliputi pertama edukasi pasien, yang kedua program penata laksanaan mandiri, yang ketiga bila berat badan berlebih program penurunan berat badan, minimal penurunan badan itu 5% dari berat badan dengan target BMI 18,5 sampai 25. Yang keempat ada program latihan aerobik. Yang kelima terapi okupasi meliputi proteksi sendi dan konservasi energi menggunakan splint dan alat bantu gerak sendi untuk aktivitas. Tahap kedua yaitu terapi farmakologi, lebih efektif bila dikombinasikan dengan terapi non farmakologi di atas yang tadi yang saya jelaskan. Yang pertama itu pendekatan terapi awal. Terapi awal ini meliputi untuk OA dengan gejala nyeri ringan hingga sedang dapat diberikan obat acetaminophen kurang dari 4 gram per hari dan obat antiinflamasi non steroid. Yang kedua, untuk OA dengan gejala nyeri ringan hingga sedang yang memiliki risiko pada sistem pencernaan di usia di atas 60-an
disertai penyakit komorbid dengan polifarmaka, riwayat ulkus peptikum, riwayat pendarahan saluran cerna, mengonsumsi obat kortikosteroid dan atau antikoagulan. Dapat diberikan obat acetaminophen kurang dari 4 gram per hari. Obat antiinflamasi non-steroid topikal dan juga obat antiinflamasi non-steroid non-selektif dengan pemberian obat pelindung gasta. Selanjutnya, untuk nyeri sedang hingga berat dan disertai pembengkakan sendi, aspirasi dan tindakan injeksi glukokortikoid intraartikular, misalnya triamcinolone hexatonin 40 mg untuk penanganan nyeri jangka pendek, yaitu 1-3 minggu. Selain pemberian obat antiinflamasi non-steroid per oral atau disingkat dengan OAINS. Selanjutnya, pendekatan terapi alternatif. Bila dengan terapi awal tidak memberikan respon yang edukatif, maka kita akan mengambil jalan yang pertama untuk penderita dengan keluhan nyeri sedang hingga berat dan memiliki kontraindikasi pemberian COX-2 inhibitor spesifik dan OAINS, dapat diberikan tramadol 200 hingga 300 mg dalam dosis terbagi. Yang kedua, terapi intraokular seperti pemberian hyaluronan atau kortikosteroid jangka pendek, yaitu sampai 1-3 minggu pada walutut. Yang ketiga, kombinasi. Manfaat kombinasi paracetamol kodein meningkatkan efektivitas analgesik hingga 5% dibandingkan paracetamol saja. Namun efek sampingnya lebih sering terjadi. Bukti-bukti penelitian klinis menunjukkan kombinasi ini efektif untuk non-cancer related pain. Tahap terakhir yaitu indikasi untuk tindakan lebih lanjut, yaitu adanya kecurigaan atau terdapat bukti adanya artritis inflamasi. Yang kedua, adanya kecurigaan atau terdapat bukti artritis infeksi atau merupakan kasus gawat darurat. Resiko sepsis tinggi, pasien harus dirawat di rumah sakit. Evaluasi efek terapeutik dan efek samping obat. Yang pertama, ada evaluasi efek terapeutik, yaitu Langense Index dan Womack Index. Yang kedua, ada evaluasi efek samping obat, meliputi paracetamol, ada opioid, yaitu nausea, vomitus, konstipasi, retensio urin, ada mental confusion, dan ada depresi pernapasan. Efek samping obat antiinflamasi non-steroid meliputi yang pertama gastroenteropati, yaitu dispepsia, ulcerasi, pendarahan, dan kematian. Faktor risiko yang dapat meningkatkannya yaitu riwayat ulkus sebelumnya, perdarahan, gastrointestinal, dispepsia, ada intoleransi terhadap OAINS sebelumnya, pemakaian lebih dari 1 jenis OAINS, merokok, dan peminum alkohol. Yang terakhir yaitu kardiovaskular dan ginjal. Dapat berupa hipertensi, gagal jantung kongsetif, gagal ginjal hiperkalemia, faktor risiko yang meningkatkan kemungkinan terjadinya gangguan ginjal. Mungkin itu saja yang dapat saya paparkan pada materi saya kali ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.